Tiga. Se- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sigit Kevin Aprianda, Uray Muhammad Aidil Ramadan, Andre Putra Dinata, Ihsan Wahyudi, dan Caisa Akbari. Kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami dengan judul konsep dan proses analisis. Dalam presentasi ini kami akan membahas analisis kebutuhan perangkat lunak, teknik komunikasi, prinsip-prinsip dari analisisnya, prototipe perangkat lunak, serta spesifikasi dan kajian spesifikasi. Mari kita mulai dengan analisis kebutuhan perangkat lunak. Pemahaman konsep dan prinsip analisis. Pada banyak proyek sistem informasi, proses analisis dan desain seringkali berjalan bersama-sama. Kegiatan analisis desain juga dilakukan. Ini dilakukan karena banyak kasus user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Jadi mereka akan lebih mudah mendefinisikan kebutuhan jika mereka telah melihat gambar rancangan sistem yang baru, khususnya rancangan antarmuka. Pihak yang terlibat dalam analisis kebutuhan perangkat lunak ini yaitu ahli sistem lingkungan kerja dan software, konsultan, akuntan, dan auditor eksternal. Tujuan dari analisis sistem untuk menjabarkan kebutuhan pemakai, meletakkan dasar-dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak, mendefinisikan semua kebutuhan pemakai sesuai dengan lingkup kontrak yang disepakati kedua belah pihak, yaitu pengembang dan pengguna. Kebutuhan software, kebutuhan fungsional, yaitu definisi layanan yang harus disediakan perangkat lunak, contohnya fitur login, pengelolaan data pengguna, atau pembuatan laporan. Kebutuhan yang non-fungsional yaitu kebutuhan kualitas seperti performa, keamanan, dan skalabilitas. Contoh contohnya yaitu waktu respon maksimum 2 detik, enkripsi data pengguna, atau dukungan untuk 1.000 pengguna sekaligus. Teknik komunikasi Teknik komunikasi merupakan permulaan yang selalu perlu dilakukan agar seorang pelanggan memiliki masalah yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemecahan berbasis komputer agar pengembang dapat merespon permintaan bantuan dari pelanggan. Next, prinsip-prinsip analisis. Karena informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. Kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak sebagai suatu urutan kejadian eksternal harus terwakilkan. Keempat, model-model yang merepresentasikan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah ke dalam tingkat yang lebih rinci dalam bentuk lapisan atau hierarki. Dan yang terakhir, proses analisis harus dimulai dari informasi dasar menuju implementasi rinci. Prototyping perangkat lunak. Pertama, definisi. Prototyping adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan membuat model awal untuk menguji dan memvalidasi kebutuhan sebelum pengembangan penuh. Kedua, jenis prototyping. Satu, throwaway. Dibuat untuk memahami kebutuhan dan dibuang setelah selesai. Dua, evolutionary. Dikembangkan terus hingga menjadi sistem final. Tiga, incremental. Dibangun per bagian dan digabungkan menjadi sistem akhir. Ketiga, manfaat. Satu, mempercepat identifikasi masalah. Dua, mengurangi risiko kesalahan. Ketiga, memudahkan komunikasi. Langkah-langkah. Satu, identifikasi kebutuhan. Dua, buat prototipe awal. Tiga, evaluasi bersama pengguna. Empat, revisi dan iterasi sesuai kebutuhan. spesifikasi dan kajian spesifikasi negosiasi kebutuhan.
mengenali stakeholder kunci. Orang-orang ini yang akan dilibatkan negosiasi, menentukan kondisi menang dan stakeholder kondisi kemenangan tidak selalu jelas. Negosiasi, bekerja menuju sekumpulan kebutuhan yang merupakan win-win solution. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Tahu aku, Cok. Woi. Woi.